hear Katrina Costa wants to see you on the terrace. So where the hell is she? Ah, there you are. So, who's first? نقدر بعدين واحد نام نعمل شهادة وحدك. It's private. How about both? Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok teroris yang sedang melakukan rapat darurat di sebuah ruang rahasia, yang mana mereka sedang membahas tentang rencana untuk memperluas wilayah serta kekuasaan. Dan organisasi tersebut dipimpin oleh seorang pria tua bernama Bubalo, yang diketahui jika Bubalo mendirikan sebuah aliran sesat bernama Ragon. Yang paling parah adalah mereka bukan menyembah Tuhan atau dewa, akan tetapi menyembah kepada Bubalo sendiri yang telah mereka anggap sebagai Tuhan. Kemudian Bubalo memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari seorang penyusup dan juga mata-mata Amerika, yaitu bernama Yuki Mifune, karena wanita tersebut memiliki informasi penting tentang aliran yang sedang mereka jalani. Her real name is Yuki Mifune. She's working for the United States under a code name, Lady Death. Berpindah ke Los Angeles, Amerika, yang dimana kita akan diperlihatkan kepada dua orang pria yang bernama Brandon serta temannya yang bernama Zero. Dan sedikit informasi, Brandon dan Zero merupakan kelompok tentara bayaran yang disebut dengan kelompok GRID atau memiliki arti tim respon dan intelijen dunia. GRID sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Gabriel Stone, dan orang tersebut bergerak di belakang layar dan membantu kelompok mereka dari jarak jauh, yang karena Bubalo sudah keterlaluan, akhirnya Gabriel memerintahkan Brandon serta Zero untuk membunuh pemimpin sekte tersebut dan menyelamatkan Yuki yang sedang dalam keadaan disekap. And his regime is quickly gaining the political and territorial foothold, caused serious unrest in the region, where he was at war with the legitimate government of Malta. He and his cronies now managed to put an entirely new administration in place. Sebelum mereka berangkat, Gabriel memberitahu bahwa Bubalo memiliki 5 orang asisten yang sangat dipercaya. Dan salah satu dari mereka yaitu seorang wanita yang bertugas menjadi menteri propaganda bernama Anaconda, juga seorang kepala keamanan yang dirancang untuk menjadi mesin perang yang tidak memiliki perasaan yaitu Mario Fava, dan kekayaan yang dimiliki oleh Bubalo diambil oleh wanita bernama Katrina Costa. Sehingga untuk pertahanan bidang politik mereka memiliki maskat yang merupakan pengacara agar kelakuan bejat Bubalo bisa tertutup rapat. Dan untuk yang terakhir, ada seorang abah-abah bernama Zoran yang merupakan dokter spesialis Bubalo. Okay, let's get to work. Singkat cerita, kemudian mereka sampai di gerbang menuju markas Bubalo, dan Brandon bertugas untuk mengintai serta menembak mati para anak buah dari sekte sesat tersebut. Sedangkan untuk Zero, dia akan menyamar sebagai seorang penjaga agar bisa masuk dan memancing kelima bawahan Bubalo, sehingga Brandon yang mengintai dari luar bisa menembak tanpa ada gangguan sedikit pun. Misi pertama yang akan Zero lakukan yaitu memberi perintah kepada Mario dan Katrina pergi menuju ke atap gedung, sehingga Brandon yang sudah siap dari jarak jauh pun langsung membunuh mereka berdua dengan satu peluru. Allora, رشيش بتكلمني؟ هو اللي انت تتابعني؟ لا تعال نحسب امشي زبالة. نقدر بعدين واحد نام نعمل شهادة وحدك. It's private. How about both? Kejadian itu bersamaan dengan si pengacara yang masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat Zero, dan Brandon langsung menembak orang tersebut. Selesai dengan itu, kemudian Brandon memberitahu bahwa ketiga orang anak buah Bubalo telah dieksekusi mati dan sekarang tinggal menyisakan 2 orang saja, sehingga Zero yang berada di dalam gedung pun langsung membersihkan mayat.
Selesai dengan itu, Zero langsung mengikuti Zoran yang akan pergi menuju suatu tempat yang di saat akan membunuh si Abah. Kemudian Yuki datang menghentikan Zero dan langsung memberitahu jika Zoran sudah berpindah pihak dan akan membantu dalam membunuh Bubalo, sehingga mereka langsung pergi dari tempat tersebut. I have LD and the doctor. It's a long story. Sedangkan Brandon yang masih mengintai dari luar, kemudian dia melihat Anna yang sedang berbicara kepada seseorang, dan tanpa menunggu lama, Brandon langsung menembak wanita tersebut. Dan inilah Bubalo yang dimana para pengikutnya langsung bertekuk lutut dan memuja-muja layaknya Tuhan, yang saat itu Bubalo akan berpidato di hadapan para kaumnya untuk memberikan pencerahan kepada mereka semua. Namun di saat dia naik ke atas panggung, Brandon yang dari jarak jauh langsung menembak Bubalo. Today and forever. Misi penghapusan aliran sesat berhasil dan mereka semua langsung berkumpul di sebuah bangunan tua, sehingga Gabriel yang menerima informasi tersebut langsung mengucapkan selamat dan meminta agar mereka semua beristirahat. Akan tetapi, Yuki sedikit berdongeng tentang kejadian saat pertama dia menyusup ke markas Bubalo, yang mana Yuki sangat amat diperlakukan spesial, bahkan dianggap istri kedua oleh Bubalo. Namun saat akan membunuh si Bubalo, dia malah gagal karena Anna menjaga Bubalo sangat ketat, sehingga Yuki yang menerima luka di bagian punggungnya pun langsung dirawat oleh si dokter Zoran. He risked his own life to save mine. We're very grateful. Thank you. We've all had a long day. Let's get some shut-eye. Be ready for the chopper in the morning. I call floor. Di pagi harinya, Brandon serta Yuki malah harus dibuat panik ketika mereka berdua sama sekali tidak melihat Zero dan si Abah Zoran, yang ternyata si Abah sudah berada di suatu tempat yang entah akan berjalan menuju kemana, dan tanpa dia sadari ternyata Zero mengikutinya dengan naik di bak belakang mobil, sehingga dia yang curiga terhadap si Abah pun langsung bergerak mencari tahu si Abah akan pergi kemana. Akhirnya si Abah berhenti di sebuah tempat angkringan, yang disinilah terbukti jika laptop mereka telah diketahui oleh si dokter pada saat Zero membukanya kemarin malam, sehingga dia yang penasaran kepada si Abah pun akhirnya mulai menelepon seorang hacker untuk meretas apa yang akan dilakukan oleh si Abah. Namun sayang, dia malah menolak karena laptop tersebut tidak memiliki izin dari perusahaan Grid. Mendengar hal tersebut, kemudian Zero langsung meminta bantuan kepada seorang pria bernama Pete, dan orang tersebut sangat ahli di bidang peretasan, sehingga Pete langsung memberitahu Zero jika laptop yang digunakan oleh si Abah ternyata digunakan untuk menerima pembayaran dari seorang kartel narkoboy bernama Katsumi Fun, yang mana orang tersebut akan mengadakan pertemuan dengan si Abah di salah satu pulau yang dimaksud. Tujuannya yaitu memberikan data-data penting kepada orang tersebut. Intelligence, Pete, you've done it again, my friend. Thank you. Dan pertemuan itu pun dilakukan dengan Zoran yang berniat menjual laptop pasukan Grid, di mana dalam komputer itu berisi data-data penting tentang seorang wanita yang sudah lama dicari-cari oleh Katsu, dan wanita tersebut adalah Yuki yang sempat diselamatkan oleh si Abah Zoran. Sehingga terkuaklah jika si Abah menyelamatkan Yuki ternyata tidak dengan niatan yang tulus, melainkan dengan menyerahkan wanita tersebut dengan imbalan puluhan berlian. Saat pertukaran itu berlangsung, ternyata Brandon serta kawan-kawan mengintai dari arah kejauhan. Namun saat mereka melihat ke arah posisi Yuki, ternyata wanita tersebut sudah menghilang dari tempat yang seharusnya dan malah langsung beraksi tanpa menunggu perintah dari mereka. And according to my driver, that's not the case. So Zero, we have a problem. Prince Caspian jumped in his car and he's headed your way.
Sayangnya misi mereka gagal dan para mafia berhasil melarikan diri, dan untuk si Abazoran, dia harus meninggal karena sempat menerima serangan. How do you know him? Yuki, he's dead. Tell me! Tell me! Yuki? Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, mereka bertiga memutuskan akan menginap di salah satu hotel, dan secara bersamaan Yuki bercerita tentang masa kecilnya yang tumbuh bersama seorang ayah angkat yang memperlakukannya sangat baik, dan terkuaklah bahwa ayah angkat dari Yuki ternyata adalah Katsu, yaitu seorang raja narkoboy terbesar di kota Malta. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba langsung pecah ketika Katsu membawa Yuki ke suatu tempat di mana si ayah dengan sadis mengurung Yuki berhari-hari tanpa makan dan minum yang layak, dan tujuan Katsu mengurungnya yaitu untuk memberikan pelatihan membunuh dan menjadi seorang yang mematikan. Karena dalam bisnis haram yang dijalaninya, Katsu ingin menumbangkan para saingan bisnisnya. Supposedly. By 21, I was his most trusted assassin. Sesaat kita akan tinggalkan mereka dan berpindah ke markas Aragon, di mana kita semua dibuat kaget setelah melihat Anna yang ternyata masih hidup selesai ditembak oleh si Brandon. Dan di saat yang sama, Anna memberikan tawaran kepada Katsu apakah mati di tangan mereka atau bekerja sama untuk membunuh pasukan Greed, sehingga Katsu yang memiliki niatan untuk membunuh Yuki pun akhirnya dia setuju dan bekerja sama dengan Anna dan membayar seorang pembunuh bayaran bernama Asur yang akan membunuh semua pasukan Greed. Misi itu pun dilakukan dengan Asur yang akan pergi ke sebuah tempat makan yang di saat mereka sedang mamam, tiba-tiba Tell Pete's calling. Answer it. Who the hell was that? Setelah kejadian tersebut, mereka langsung bingung karena tidak mungkin seorang pembunuh bayaran bisa mengetahui posisi mereka secara akurat, sehingga Jiro langsung meminta bantuan kepada si Pete agar meretas alat pelacak di antara mereka bertiga. Sampai akhirnya Yuki langsung teringat jika si Abazoran sempat memberikan HP saat di dalam markas, sehingga dia langsung menghancurkan ponsel tersebut. Kemudian untuk berjaga-jaga, ponsel milik mereka semua langsung dihancurkan tanpa ada yang tersisa. Right, both of you. On three. Ready? 1, 2, 3. Sampai akhirnya mereka kebingungan bagaimana cara menghubungi markas pusat. Probably should have called the colonel and told him we were going AWOL before we destroyed our phones. Singkat cerita, kemudian film berpindah ke kota Baltimore, di mana kita pun diperlihatkan kepada Pete yang sedang menunggu seseorang di sebuah angkringan, dan orang tersebut ternyata Gabriel yang sengaja mengundang Pete karena ketiga pasukan Greed hilang kontak, dan menurut penyelidikan Gabriel selama ini, timnya berakhir kali menghubungi seseorang yang tak lain adalah Pete. Sehingga dengan itu akhirnya Gabriel dan Pete memutuskan pergi menuju kota Malta untuk menyusul rekan-rekannya yang bertugas di lapangan. Right. Yeah, okay, I'm in. I'll just need to swing home to get my keyboard and mouse. I can probably use whatever you have. Good. Di sisi lain terlihat Brandon serta kawan-kawan yang mulai membagi tugas mereka masing-masing, di mana mereka mulai berpencar untuk mencari makanan, pakaian, serta senjata, karena jika mereka terus diam ditakutkan si Asur kembali datang dan memburu mereka.
Dan mereka pun berhasil mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, kemudian mereka membagi rata apa yang telah mereka dapat. Namun sayang Brandon malah diberi baju perempuan karena Zero salah membeli pakaian. Really? Yeah, it's all they had in your size. So you're telling me that in all of Malta, they didn't have one size large t-shirt? Yes, very limited selections here. Di keesokan harinya, mereka bertiga merancang strategi dengan menyimpan mobil di bawah bukit untuk menjebak si Asur, yang ketika mereka sedang mencari keberadaan si Asur, tiba-tiba kejar-kejaran itu pun berakhir dengan si Asur yang tertembak di bagian perutnya. Sedangkan Brandon serta kawan-kawan langsung kembali ke tempat di mana mereka menginap. Dan yang paling aneh adalah kenapa si Asur masih mengetahui posisi mereka dengan tepat, padahal ponsel yang dimiliki Yuki sudah hancur berkeping-keping. Dan terpikirlah jika luka yang berada di punggung Yuki mungkin saja telah dipasang alat penyadap saat dia menerima tembakan dari Anna, sehingga Brandon serta Zero langsung memeriksa luka tersebut. To do this once. Just do it. You sure you know what you're doing? No, I don't know what the hell I'm doing. But I'm the one with the most field training, remember? Okay, but does that really make you qualified? You're the one who said it. I'm sorry. I'm just really nervous. We're nervous. Sorry. Saat melakukan penyelidikan, mereka tidak menemukan alat pelacak di dalam tubuh Yuki. Namun saat membuka jahitan yang terakhir, alat pelacak itu pun berhasil ditemukan dan bentuknya sangat amat kecil. This time, we'll set a trap that actually works. Di sisi lain terlihat Asur yang sudah mengetahui di mana tempat pasukan Greed menginap. Dan melalui apa si Asur bisa melihat targetnya, ternyata ponsel yang diberikan oleh si Bapak Katsu memiliki GPS yang sudah terhubung ke alat pelacak tersebut, sehingga Asur bisa tahu kemana saja mereka pergi. Namun saat dia masuk ke kamar, sayangnya mereka sudah tidak ada di dalam hotel tersebut. Namun tiba-tiba kemudian mereka langsung menelepon Katsu untuk melakukan pertemuan agar konflik antara ayah dan anak bisa berakhir tanpa adanya korban. Namun sebelum pergi, Yuki meminta kepada Zero dan Brandon agar mereka berdua mengawasinya dari kejauhan. Di keesokan harinya saat akan melakukan pertemuan, Katsu ternyata tidak datang sendirian, melainkan datang bersama anak buah dari si Anna, yang mana pada saat itu antek-anteknya mulai membawa Yuki menuju markas Bubalo. Entah apa yang akan terjadi kepada mereka. Tapi Gabriel dan Pete sedang dalam perjalanan menuju markas Aragon dan mereka berdua masuk melalui jalur laut dan bergerak melalui terowongan. Tujuan Gabriel masuk ke markas Aragon yang sebelumnya dibawa oleh Katsu dan anak buah si Anna. Maka dari itu Gabriel membawa Pete agar bisa meretas semua kamera CCTV yang telah terpasang di seluruh markas Aragon. Lift you over this gate. I got it. Footage? Not so fast. I have signal. Now I just need to get into... Akhirnya Pete berhasil meretas seluruh kamera CCTV di markas tersebut. Namun sayangnya, tiba-tiba pasukan Aragon malah mengetahui keberadaan mereka, yang membuat laptop itu harus ketinggalan di tempat tersebut. Karena alat tempur yang dimiliki Pete ketinggalan, kemudian Gabriel memberikan sebuah pistol kepada pria tersebut agar ia bisa melawan. Let's go. I don't even know how to use this. I'll teach you. Do this. Let's move. Setelah mereka berdua siap, mereka langsung masuk secara perlahan-lahan. Saat dalam perjalanan ke sana, Pete sempat memberitahu Gabriel jika laptopnya masih hidup.
Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Pete bisa memindahkan gambar tersebut ke ponsel miliknya sendiri. Sehingga berkat bantuan Pete, Gabriel dengan mudah melumpuhkan para penjaga satu persatu. Wait, let me get my footing here. We're on camera 6, so that's probably... Wait. Clear. Di sisi lain, Yuki yang berhasil ditangkap akhirnya mulai bertemu dengan Anna dan Katsu yang di saat bersamaan Katsu mulai belak-belakan mengatakan bahwa kenapa kamu berkhianat? Apakah ada yang salah dari saya? Mendengar hal tersebut, sontak Yuki bebeladagan menjawab jika perbuatan di masa lalu sangatlah fatal dan bukannya meminta maaf, si beliau malah mengacungkan senjata ke arah wanita tersebut sehingga Yuki yang melihat kesempatan pun langsung membunuh Anna dan melumpuhkan si Ablao Katsu. I want to pull the trigger. Namun saat akan membunuh pria tersebut, tiba-tiba Brandon datang dan ditawan oleh anak buah si Anna. Dan karena tidak ingin kehilangan sahabat dekatnya, dengan terpaksa Yuki akhirnya melepaskan si bapak Katsu yang secara bersamaan Gabriel datang menyelamatkan mereka. Setelah menghabisi beberapa pasukan, kemudian mereka bergerak menuju gedung lain dan membantai anak buah si Bubalo. Di sisi lain, Yuki masih mengejar dan berhasil membunuh seorang prajurit yang akan melarikan diri, namun ternyata dia sudah masuk di lingkungan kandang macan, di mana pria tersebut terlihat kekar dan memegang berbagai alat dapur yang bukannya melarikan diri. Yuki menantang tarung dengan mereka semua. Meskipun kerepotan, Yuki masih terus melawan mereka sampai pertarungan tersebut tiba di tengah-tengah halaman benteng Aragon. Dengan sisa tenaganya, Yuki mampu membantai mereka semua. Tepat setelah membunuh seorang prajurit yang terakhir, tiba-tiba pasukan tentara datang dan dengan membawa senjata lengkap, mereka akan menembak ke arah Yuki. Untungnya, Zero yang sudah bersiap dengan senjata Rainbow pun langsung meluluhlantahkan mereka semua. Sementara Pete yang masih memantau keadaan dengan ponselnya tanpa sengaja malah melihat keberadaan Katsu. Sehingga Pete yang memiliki sebuah pistol pun langsung menembak pria tersebut sampai sekarat. Setelah semuanya selesai, Pete langsung memberitahu teman-temannya jika dia berhasil melumpuhkan si Ablao Katsu dan mereka langsung meninggalkan Katsu di tempat tersebut agar dia bisa mati secara perlahan-lahan.
Di beberapa hari setelah misi itu selesai, kemudian kita pun diperlihatkan kepada pasukan Grid yang mana mereka sedang santai di dalam markas tersebut. Namun saat sedang melihat acara televisi, mereka dikagetkan dengan sebuah berita tentang Katsu yang berhasil selamat dan saat ini akan dibawa ke pengadilan setempat untuk diberikan hukuman seberat-beratnya. Namun saat berita itu disiarkan secara langsung, sebuah tembakan sniper langsung tepat bersarang di kepalanya, yang mana pelaku dari penembakan tersebut tak lain adalah Yuki, si perempuan asasin, dan film pun tamat. Nah, itu dia guys alur cerita dari film Sniper Grid tahun 2023. Jadi film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Sniper Rescue Mission tahun 2022. Kalian bisa melihat alur ceritanya di kolom komentar yang saya akan sematkan ya guys. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.